Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Kejadian di sini sesudah selesai bersama dengan Nyonya Lily Perak dan King of Death hanya sendirian. Bai Huryong mengomel pada King of Death karena pertama kali jatuh cinta. Tapi bukannya membalas Bai Huryong, hanya ada satu adegan yang memenuhi pikiran King of Death. Karpet merah, mata merah, aroma biru, suara dan sentuhan. Karena nasihat Bai Huryong, King of Death mencoba cara lain dan menyebabkan cinta terlarang antara kepala pelayan dengan Nyonya Lily Perak. Saat King of Death dengan tatapan kosong untuk melihatnya, Bai Huryong mengupil dengan jarinya. Entah bagaimana, itu adalah pose terburuk yang bisa dilakukan seseorang saat minta maaf. Tapi King of Death lupa karena dia hantu. King of Death bergumam kosong dalam pikirannya untuk bunuh diri, dan bisakah merasa hal yang sama lagi? Tapi Bai Huryong memperingatkan akan konsekuensinya. Shiny juga melompat dan memukul King of Death. King of Death memegang kepalanya dan berguling-guling di atas rumput di taman karena tidak bisa melupakan Nyonya Lily Perak. Di samping itu, Bai Huryong terus mengomel tentang betapa kasmarannya King of Death. Betapa cintanya King of Death dengan Nyonya Lily Perak membuat penghayatan karakter naik menjadi 21%. Tidak terasa, waktu terasa begitu cepat selama setengah hari karena perdebatan antara King of Death dan Bai Huryong. King of Death berbaring di halaman. Saat itu tengah hari, kelas sedang berlangsung di akademi. Heretic Inquisitor, putra mahkota, dan Nyonya Lily Perak berada di pelajaran mereka. Di pikirannya King of Death muncul sebuah keinginan akan cinta yang terbalaskan dari Nyonya Lily Perak. Tapi Bai Huryong mengingatkan kalau tugasnya bukan untuk itu dan diperlukan pengenalan lebih lanjut untuk ke jenjang yang lebih dalam. Bai Huryong berbicara dengan samar, seolah-olah masalah yang King of Death bicarakan berbeda dari yang dia rasakan. Namun bel berbunyi mengumumkan bahwa kelas telah usai dan King of Death tidak dapat bertanya pada Bai Huryong. Kebenaran masalah terungkap malam itu juga. Itu adalah malam yang gelap dengan awan menelan bulan. Lilin di asrama berjuang untuk mengangkat kegelapan, tapi jelas itu tidak cukup. Stormwind Academy tenggelam dalam kegelapan. Dalam gelap ini, Nyonya Lily Perak memimpin jalan dengan lentera. King of Death mengikutinya, berhati-hati agar tidak menginjak bayangannya. Nyonya Lily Perak mengenakan baju tidurnya. Gaun putih longgar menutupi wujudnya. Jantung King of Death berdegup kencang setiap kali ujung gaunnya berkibar, sama seperti Bai Huryong katakan. Nyonya Lily Perak berjalan ke depan di malam hari. Tidak ada orang di lorong. Saat mengikutinya, King of Death menatap jari-jarinya secara terbuka. Nyonya Lily Perak bertanya tentang pikiran King of Death karena tatapan King of Death sangat membuatnya penasaran. King of Death ragu-ragu dan kemudian mengungkapkan kalau dia ingin memegang tangan Nyonya Lily Perak. Ketika King of Death berbicara, alih-alih lidahnya bergerak, hatinya seperti melompat keluar dari mulutnya. King of Death tidak merasa malu, bahkan ketika Shiny menyanyikan pujian. Wajahnya sangat panas, terasa seperti akan mati. Saat itu, sesuatu menutup di sekitar tangan kirinya. Itu adalah tangan Nyonya Lily Perak. Kulitnya, sentuhannya,
dan suhu dingin saat jari-jarinya yang kering melingkari jarinya. King of Death hampir mengira itu menyengkram hatinya. Aroma bunga menebal di dalam kepalanya. Nyonya Lili Perak bertanya pada King of Death apakah dia memikirkannya sepanjang hari. Lidah King of Death meremas di dalam mulutnya. Dengan takut, King of Death menjawab dengan gugup. Kepalanya pusing. Aroma bunga berubah menjadi suara dan berbisik di telinganya. Kalau itu kata yang bagus dan membuat penghayatan karakter naik menjadi 29%. Sekarang King of Death tidak lagi tahu naik dari bawah karena saking cintanya pada Nyonya Lili Perak. Tiba-tiba suara sistem muncul. Hati berlapis perak sedang melihatmu. Nyonya Lili Perak bertanya apakah benar kalau King of Death memandangnya sebagai manusia ataukah hanya memandang seperti hunter-hunter terdahulu. King of Death hampir tidak bisa berbicara, yang membuat penghayatan karakter naik menjadi 30%. Nyonya Lili Perak menatap King of Death. Kepala King of Death, nafasnya terasa berbeda dari biasanya. Tangan Nyonya Lili Perak memegang tangan King of Death sedikit lebih erat. Nyonya Lili Perak memberi perintah pada King of Death untuk memanggilnya Master dengan tulus dan dia akan diberi hadiah. Kenapa saat King of Death mendengar kata-kata itu, hatinya dipenuhi dengan madu? Tanpa disadari, King of Death telah membuka mulutnya. Tapi seseorang memanggil King of Death sebelum dia mengatakan apapun. Shiny pun gemetar untuk mengembalikan indera King of Death. Peringatan Constellation. Reaksi dari keduanya, kecanduan yang King of Death rasakan, semua membuatnya merasakan deja vu. Itu adalah sensasi yang sama yang King of Death rasakan di ruang bawah tanah ketika Nyonya Lili Perak menginterogasi para pelayannya. Intuisi ini ternyata berbahaya. Nyonya Lili Perak menatapnya. Mata merahnya, wajahnya yang tanpa ekspresi, menatapnya dengan tenang. King of Death bertanya pada Nyonya Lili Perak dan dijawab apakah King of Death ingin hadiah? Jika hanya sekali, bukankah akan baik-baik saja untuk mengujinya? King of Death benar-benar merasakan bahayanya. Tapi jika ada yang tidak beres, King of Death memiliki kekuatan untuk memutar kembali waktu. King of Death memiliki kekuatan semacam itu, jadi tidak masalah. Jadi, bukankah akan baik-baik saja? Mengatakannya hanya satu kata. Jika ada yang salah, King of Death hanya harus memutar kembali waktu. Itu akan berakhir begitu saja karena dia memiliki kemampuan itu. Kemudian, hanya sekali, setidaknya sekali, King of Death bisa. Tapi dia diperingatkan sama Bai Huryong. Bagian belakang lehernya menjadi dingin. Ujung jarinya membeku. Pemandangan di depannya menjadi jelas. Tekad King of Death menguat. Pikirannya kembali dengan cepat. Seolah-olah mencoba memperkuat apa yang hampir terjadi. Apakah King of Death orang yang mudah menuruti seseorang? Apakah beban di pundaknya seringan itu? Tidak. King of Death adalah penguasa Preta dan tuan muda dari Sekte Iblis. King of Death telah hidup, jadi dia tidak akan menjadi seperti Yosoha. Jadi King of Death kabur dengan alkemis di padang salju. Jadi dia tidak akan menerima begitu saja kematian. King of Death meletakkan telapak tangannya di punggung tangan Nyonya Lili Perak. Padahal itu hanya sebuah kata. Karena itu hanya sebuah kata, Nyonya Lili Perak bertanya kenapa minta maaf.
Dan King of Death menjawab kalau dia tidak bisa menjadikan Nyonya Lily perak sebagai tuannya. King of Death ingin mempelajari kegembiraan cinta. Dia sedang mempelajarinya. Namun meskipun begitu, dia tidak ingin belajar sampai kehilangan diri sendiri. Setidaknya bukan untuk hubungan sepihak. Dan dijelaskan pada Nyonya Lily perak kalau dia ingin memenangkan hatinya, Nyonya Lily perak harus menggunakan metode lain, yaitu menjadikan King of Death tuannya. Nyonya Lily perak menjawab kalau dia akan mempertimbangkannya. King of Death melihat wajah wanita itu. Dengan tangan terkatup, jarak di antara mereka sangat pendek. Warnanya sama dengan hatinya. King of Death ingin diperlakukan dengan cara yang sama. King of Death menggenggam tangan Nyonya Lily perak sedikit lebih kuat. Kemudian Nyonya Lily perak melepaskan tangan King of Death. Dia mundur 2 langkah seperti seseorang yang mendapat pukulan tak terduga. Namun wajah pokernya belum runtuh dan menjelaskan kalau ujian King of Death lulus. Kalau dia berbeda dari hunter-hunter sebelumnya. Nyonya Lily perak menggigit bibirnya sejenak. Bahkan wajahnya cantik dan menakutkan. Di lorong di malam hari, sinar bulan putih yang menyinari dirinya menjadi bayangan. King of Death bukan orang yang mudah untuk menang. Jantungnya berdebar-debar, tapi dia menahannya. Nyonya Lily perak berbalik dan mulai berjalan, dan menceritakan pusaka keluarganya yang bisa mewujudkan keinginan, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Di ujung lorong, tirai ditempatkan di tempat yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh sinar bulan. Tirai itu tebal dan merah, dan sepertinya menutupi sesuatu. Nyonya Lily perak meraih ekor skirt train. Dengan deru, tirai ditarik ke samping. Di balik kerudung ada cermin berukuran penuh yang terlihat seperti milik ruang ganti. Syaratnya adalah dengan menusuk hati dengan pedang. Sebuah pedang tertanam di tengah cermin. Nyonya Lily perak berdiri di depan cermin. Secara kebetulan hati wanita itu terpantul di mana bilahnya tertancap. Shiny memberitahu King of Death kalau itu adalah adiknya. Darah keluar dari cermin, dari pedang, setetes demi setetes. Tirai yang menyembunyikan cermin aslinya tidak berwarna merah. Itu adalah darah dari jantung cermin yang telah menodai mereka. Nyonya Lily perak menceritakan kisahnya sebelum menjadi regresor dan kecemburuannya dengan Nyonya Sutra Emas yang akhirnya membuat keinginan. Bibir Nyonya Lily perak bergerak dan bilang, "Tolong biarkan cintaku bertahan selamanya." Kemudian dia menjadi regresor. Nyonya Lily perak meraih tangan King of Death. Dia meraih tangan King of Death dan membawanya ke dadanya. Di mana hatinya berada, di mana seharusnya, dan menanyakan keinginan King of Death untuk memilikinya. Tapi King of Death tidak merasakan detak jantung di sana. Dan darah yang mengalir dari cermin berkumpul dan mulai membentuk sesuatu yang kecil. Ukurannya berbeda, tapi itu adalah yang membunuh Paladin dan Count terakhir kali. Itu adalah bentuk iblis. King of Death tidak tahu kenapa darah dari cermin membuat bentuk seperti itu. Apakah itu telah dipanggil atau dibuat? Namun Nyonya Lily perak mengangkat pedang seperti dia terbiasa dengannya dan meminta pertolongan. Pedang itu diarahkan ke iblis kecil itu dan mengucapkan permintaannya, yaitu menyelesaikan tugas hari ini. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata.
Tetapi jika kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.